Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Muhammad Slamet Ramaditu. saya Rifki Ma'ruf. Saya Teguh Andi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami, yaitu PowerPoint analisis studi kelayakan pendirian pabrik pakan ternak ayam ras berdaging di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. 1. Pengertian studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Adapun pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan studi kelayakan usaha diantaranya 1. Pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. 2. Pihak investor dan penyandang dana. 3. Pihak masyarakat dan pemerintah. 2. Proses dan tahap studi kelayakan. 1. Tahap penemuan ide adalah tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha barunya. 2. Tahap memformulasikan tujuan adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. 3. Tahap analisis adalah proses sinematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. 3. Aspek-aspek analisis kelayakan. Aspek-aspek dalam studi kelayakan adalah bidang kajian dalam studi kelayakan tentang keadaan objek tertentu yang dilihat dari fungsi-fungsi bisnis. B. Secara umum, analisis kelayakan terbagi menjadi aspek pasar, aspek finansial, aspek sosial ekonomi, dan aspek bahan baku. Aspek pemasaran. Di Sumatera Barat, populasi ayam broiler terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah populasi ayam broiler di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 banyak 18.445.762 ekor dan pada tahun 2016 banyak 18.790.036 ekor. Konsumsi pakan ayam ras berdaging di Kota Payakumbuh mengalami kenaikan tiap tahunnya. Populasi ayam broiler di Kecamatan Payakumbuh Timur sendiri yaitu sebesar 778.000 ekor. Aspek-aspek pemasaran adalah lokasi dan sarana konsumen. B. Target pasar. C. Karakteristik produk. Rencana pemasaran. 1. Strategi pasar. 2. Penetapan harga. 3. Promosi. B. Aspek finansial. Analisis usaha pembuatan pakan unggas. A. Investasi awal. B. NPV. Net present value adalah selisih antara persen value benefit dengan persen value cost. C. Benefit cost ration. Benefit cost ration adalah perbandingan antara persen value benefit dengan persen value cost. IRR. IRR merupakan suatu tingkat suku bunga atau sama artinya dengan diskon rate yang menunjukkan jumlah nilai sekarang neto atau NPV sama dengan jumlah seluruh ongkos investasi proyek. Payback period yaitu jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha atau proyek yang dijalankan. 4. Analisis aspek sosial ekonomi. Dilihat dari aspek sosial ekonomi, berdirinya pabrik pakan ternak ayam ras berdaging secara ekonomi masyarakat membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tepatnya yang berada di sekitar pabrik pakan ternak ayam ras berdaging. Kemudian juga membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran serta memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam sektor manufaktur. 5. Analisis aspek bahan baku. Besar kecilnya kapasitas produksi tergantung pada
posisi kualitas serta kuantitas dari faktor-faktor produksi. Salah satunya adalah bahan baku. Bahan baku merupakan masalah yang cukup dominan di bidang produksi. Perusahaan selalu menghendaki jumlah persediaan yang cukup agar jalannya produksi tidak terganggu. Kata cukup di sini tidak berarti bahwa persediaan bahan harus dalam jumlah besar. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.